Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya untuk diskusi kuliah hukum. Kali ini kita akan membahas tentang hukum persaingan usaha. Saya akan memulai dari konsep tentang hukum persaingan usaha. Jadi dunia itu dahulunya ada berbagai sistem ekonomi yang kuat. Salah satunya adalah sistem ekonomi liberal dan satunya adalah sistem ekonomi sosialis komunis. Namun dalam perjalanannya sejarah menunjukkan bahwa ekonomi sosialis tidak bisa bertahan dan kemudian ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Lalu atas kejadian peristiwa itu, semua negara mulai beralih kepada ekonomi liberal atau yang sering juga disebut dengan ekonomi pasar bebas. Nah, dalam konteks ekonomi pasar bebas itu mengajarkan bahwa pasar itu harus bebas, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk juga oleh negara. Ini diajarkan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations tahun 1776 yang sampai hari ini terus berlaku dengan berbagai kritik dan pengembangannya. Nah, inti dari ekonomi pasar bebas ini bahwa kesejahteraan negara itu ditentukan oleh pasar, sehingga pasar menjadi peranan penting untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Nah, pasar yang baik adalah pasar yang bebas, yang di dalamnya memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertransaksi, di mana tidak ada kendali apapun, baik dari pelaku usaha maupun dari pihak otoritas pemerintah. Konsep ini kemudian melahirkan gagasan untuk dibuatnya sebuah regulasi tentang hukum persaingan usaha. Yang kalau kita baca literatur sejarahnya, maka kita akan ketemu dengan Sherman Act. Sherman Act ini adalah Pak Sherman dari Amerika, seorang senator yang kemudian menggagas tentang undang-undang persaingan usaha. Bahwa dalam sejarah sebelumnya memang sudah lama pasar itu diatur. Kita bisa belajar dari zaman Justinianus dan seterusnya. Namun yang benar-benar memasuki pasar bebas secara teoritis itu ya dikembangkan oleh Adam Smith tadi. Dan kemudian Sherman Act ini kemudian dianut oleh semua negara. Bahwa negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar bebas harus mempunyai undang-undang atau hukum persaingan usaha. Pasar bebas ini tidak dikendalikan oleh siapapun secara teoritis. Adam Smith mengatakan hanya dikendalikan oleh invisible hand, tangan-tangan yang tak terlihat. Tangan-tangan yang tak terlihat ini mengatur dinamika pasar berdasarkan basis supply and demand atau permintaan dan penawaran. Invisible hand ini sesungguhnya ingin mengatakan bahwa ekonomi itu akan berjalan sendiri tanpa harus diatur. Ya. Jadi kita bisa membeli apapun dengan kemampuan kita, dengan akses terhadap barang itu seluas-luasnya.
Nah, invisible hand inilah yang kemudian mengatur. Bahwa kemudian invisible hand ini dicoba untuk dikendalikan oleh para pemodal besar di awal-awal diterapkannya ini di Eropa, maka muncul pertentangan dari kaum buruh, nah, yang kemudian menciptakan revolusi komunisme dan seterusnya. Tapi kita kembali pada kajian tentang pasar bebas. Hal yang dimaksudkan untuk dari pengaturan hukum persaingan usaha ini adalah, yang pertama adalah menjaga agar masyarakat sebagai konsumen mempunyai banyak pilihan. Dengan diberikan kebebasan sepenuhnya kepada pasar, maka setiap pelaku usaha, baik pelaku besar, pelaku menengah, pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha mikro, itu diberi akses seluas-luasnya untuk memasuki pasar. Sehingga masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang beragam mampu mengakses kebutuhan dasarnya. Ini konsep dasarnya. Sehingga terciptalah apa yang disebut dengan kesejahteraan konsumen atau masyarakat. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan mencari produk-produk dengan harga yang mahal, kualitas tinggi. Masyarakat menengah akan mencari produk sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan masyarakat kecil tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhannya dalam kapasitasnya yang juga kecil. Jadi misalnya contohnya, kalau saya orang kaya, saya bisa makan malam di hotel bintang 5 dengan harga yang ratusan atau bahkan jutaan. Tapi kalau saya pegawai biasa, maka saya akan datang ke restoran. Tapi kalau mungkin mahasiswa atau masyarakat yang berpendapatan rendah, maka dia bisa mengakses pada warung-warung kecil, kaki lima, dan seterusnya. Begitu juga dengan produk-produk barang yang dibutuhkan keseharian. Ada barang-barang branded mahal yang itu bisa dibeli oleh konsumen yang mempunyai uang banyak. Begitu juga dengan produk-produk menengah ke bawah yang bisa diakses oleh masyarakat dengan penghasilan yang lebih kecil daripada yang mampu mengakses harga terhadap produk tersebut. Intinya, konsumen kemudian mempunyai banyak pilihan. Semakin dibebaskan pasar, semakin banyak pilihan. Itu tujuan pertama. Yang kedua, memberi kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk memasuki pasar. Dalam ekonomi pasar bebas, tidak boleh melarang masuknya pesaing. Ini prinsip dasar. Sehingga apakah dia pengusaha besar, pengusaha kecil, pemilik mal, atau pemilik angkringan, semua boleh berjualan. Ya. Butik-butik dengan produk pakaian dan fashion yang mahal boleh buka, sementara toko-toko atau los-los di pasar yang menjual pakaian murah juga diperbolehkan. Nah, ini tidak boleh, jadi prinsipnya tidak boleh melarang masuknya pelaku usaha atau pesaing baru. Ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, menghilangkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. Pasar bebas tidak menghendaki adanya akumulasi kekayaan hanya pada satu orang atau pada satu kelompok atau pada grup tertentu. Sehingga dalam pasar bebas itu harus semua mendapatkan capture market, kemudian mendapatkan akumulasi modal yang merata. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau kemudian dia menjadi konglomerasi, dia akan menguasai pasar, maka otomatis dia akan mengendalikan pasar. Pasar tidak akan bebas lagi. Dengan pasar tidak bebas lagi, maka itu berarti bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Nah, oleh karena itu, undang-undang atau hukum persaingan usaha itu melarang adanya monopolistik.
Ya, hukum persaingan usaha ini mencoba mengatur supaya tadi satu, pelaku konsumen punya akses, pelaku usaha dapat memasuki pasar, setiap pelaku usaha dapat memasuki pasar. Kemudian yang ketiga, menghindari akumulasi kekayaan atau monopolistik. Ini yang kemudian di berbagai negara dibuatlah undang-undang anti monopoli. Ada beberapa istilah, ya. Kalau di Amerika disebut dengan antitrust law, di Jepang disebut dengan anti monopoly law, di Australia ada restrictive trade practice law, di European ada istilah competition law, dan di Indonesia ada hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berbagai macam ragam ini Anda akan temui kalau nanti misalnya Anda searching artikel atau membaca buku. Istilah-istilah ini sebenarnya sama, intinya tentang hukum persaingan usaha. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau pasar nggak boleh diatur, mengapa dibuat undang-undang untuk mengatur? Nah, ini yang unik. Jadi harus dipahami bahwa undang-undang atau hukum persaingan usaha ini mengatur supaya pasar tidak diatur-atur oleh siapapun. Saya ulangi ya, jadi hukum persaingan usaha ini mengatur supaya pasar tidak diatur-atur oleh siapapun. Jadi hukum ini menjamin adanya free market system itu berjalan dengan baik. Tidak ada kendali, tidak ada kontrol, tidak ada penguasaan oleh satu kelompok tertentu. Pasar dalam kondisi persaingan yang fair. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa persaingan itu menjadi penting? Mau nggak usah bersaing, dibagi saja, diatur. Grup A, perusahaan grup A membuat produk A, sepatu misalnya, grup B membuat pakaian, grup C menyediakan pangan, dan seterusnya. Tidak perlu bersaing. Nah, ini jawabannya adalah ternyata di dalam persaingan itu akan memaksa perusahaan untuk menekan biaya, melakukan efisiensi, sehingga bisa memproduksi barang yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Dahulu, Indonesia misalnya, saya contoh, pada saat masih ekonomi terkendali, planning market, itu ditentukan, tidak semua boleh orang buka usaha. Pemerintah mengatur sekali pasar. Zaman dahulu, waktu saya kecil, misalnya, maskapai penerbangan itu hanya ada Garuda dan Merpati. Tidak ada yang lain. Apa yang terjadi? Maka bisnis penerbangan menjadi sangat mahal. Orang-orang tertentu saja yang bisa naik pesawat terbang. Orang-orang kaya atau pejabat yang mampu naik pesawat terbang. Tapi begitu dibuka pasar bebas untuk bisnis penerbangan, maka muncullah berbagai macam perusahaan penerbangan. Ya, ada Lion, ada Sriwijaya dan sebagainya. Ya. Bahkan perusahaan asing pun boleh terbang seperti AirAsia dan seterusnya di Indonesia. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian harga itu menurun. Dan semua orang bisa mengakses untuk naik pesawat terbang. Ini baru salah satu contoh. Dahulu telekomunikasi waktu dikuasai atau dimonopoli oleh Telkom, maka harga yang namanya kartu pada waktu itu saya beli itu sangat mahal, karena yang membuka telepon seluler pada waktu itu baru Telkomsel. Tapi ketika ini dibuka untuk persaingan bebas,
maka banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang bersaing. Akhirnya hari ini kita bisa lihat bahwa kartu SIM card telepon kita itu bisa kita dapat dengan harga 15.000, 5.000, 10.000. Dahulu saya harus beli dengan harga 500.000 atau bahkan 1 juta. Itu pun harus inden dan menunggu. Kenapa? Karena dimonopoli. Ini contoh, salah satu contoh. Mungkin akan banyak contoh-contoh yang lain. Ya, bahwa dengan adanya persaingan maka akan menekan biaya. Yang kedua, di dalam persaingan itu akan memaksa perusahaan untuk selalu berinovasi. Ya, selalu berinovasi, menciptakan produk atau jasa yang semakin baik untuk memberi layanan kepada konsumen. Jadi kita bisa lihat dengan persaingan ini macam-macam ragam produk muncul di pasaran. Kalau boleh saya cerita, waktu kecil saya dalam ekonomi yang terkendali itu kalau sekolah sepatunya cuma sepatu Cat Bata atau Warrior. Itu saja, nggak ada pilihan lain. Hari ini pakai sepatu banyak sekali merek. Nah, dengan berbagai macam harga. Ya. Ada yang mahal, ada yang menengah, bahkan ada yang murah. Begitu pula pakaian, kendaraan, dan seterusnya. Artinya, dengan fakta-fakta itu menunjukkan bahwa free market system itu sangat menguntungkan bagi masyarakat. Ya, walaupun selalu banyak kritik dari para ahli yang anti liberalisme, anti kapitalisme. Tetapi faktanya menunjukkan bahwa semakin banyak produk, semakin banyak jasa yang ditawarkan dengan beragam harga, dengan beragam kualitas, dengan beragam layanan, ini masyarakat kemudian menjadi sejahtera. Karena dalam teori negara kesejahteraan itu bukan kemudian menciptakan masyarakat yang semuanya kaya. Bukan itu. Masyarakat yang negara yang sejahtera adalah di mana masyarakatnya mampu mendapatkan kebutuhan yang dia perlukan dengan tingkat kemampuan masing-masing. Dan itu bisa terwujud dengan sistem ekonomi pasar bebas. Itu dua hal, ya. Bahwa kemudian pelaku usaha harus selalu berinovasi, ya. Tanpa inovasi, maka dia akan tergilas di dalam persaingan. Itu mengapa pentingnya persaingan. Ujung-ujungnya adalah menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Kalau kita mau runut lagi, maka apa sih keuntungan dari fair competition atau persaingan bebas yang adil tadi? Tadi sudah disebutkan, customer welfare, ya, kesejahteraan konsumen. Kemudian ada economic efficiency, ya, sistem bisnis kemudian menjadi efisien. Yang ketiga, secara skala makro akan terjadi pertumbuhan, growth, progress, and prosperity. Nah, negara akan tumbuh ekonominya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pasar bebas. Dengan tumbuh ekonomi, maka tumbuh kesejahteraan, tumbuh pendapatan, naiknya pendapatan, dan seterusnya. Ini sudah dibuktikan di mana-mana. Bahkan Cina yang hari ini kita lihat dahulunya adalah menggunakan sistem ekonomi sosialisme komunis. Tapi begitu melihat runtuhnya Soviet, maka dia berbalik arus dan masuk pada sistem ekonomi free market system, pasar bebas. Dan kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi di Cina luar biasa. Ya, produk-produk yang dibuat oleh produk Cina itu hampir mendunia, apapun dibuat. Ya. Jadi produk Cina itu membanjiri pasar dunia karena apa? Karena dia menggunakan sistem free market system tadi, persaingan bebas.
Walaupun sistem politiknya tetap komunis, tetapi ekonominya setelah berubah. Ini akan banyak data yang bisa dilihat dalam industri penerbangan misalnya, ya, naiknya jumlah penumpang, naiknya jumlah konsumen karena terbukanya industri maskapai penerbangan, telekomunikasi, dan kemudian kita bisa lihat, Anda bisa membuka websitenya UMKM, maka di sana setiap tahun menunjukkan bahwa usaha kecil itu bertambah, bukan berkurang. Usaha besar juga bertambah, usaha menengah juga bertambah. Ada beberapa pihak yang mengatakan ekonomi kapitalisme ini akan menggilas yang kecil. Ya, itu memang pernah terjadi di zaman awal-awal revolusi industri di Eropa. Karena apa? Karena tadi monopolistik. Sumber-sumber resources hanya dikuasai oleh para lords, para tuan tanah, para pangeran-pangeran, para penguasa saja. Tapi begitu dipraktekkan bahwa siapapun boleh melakukan usaha, maka akan nampak pertumbuhan jumlah usaha. Ini data, ini fakta. Silakan dibuka di lamannya Kementerian UMKM. Jumlahnya bertambah. Selalu meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan jumlah perusahaan besar dan kecil. Ini terus bertambah. Artinya apa? Semakin banyak usaha, maka semakin banyak lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja, masyarakat punya penghasilan, masyarakat bisa mengkonsumsi kebutuhan, dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik untuk kemudian kita merasa bahwa ini salah satu yang pilihan yang harus kita pilih. Tetapi juga harus diwaspadai bahwa dalam persaingan bebas, persaingan usaha yang bebas ini, kita kembali pada nasihat Adam Smith. Apa yang dinasihatkan? Bahwa para pelaku usaha ini punya kecenderungan, ya, para pengusaha itu punya kecenderungan. Kecenderungan itu bukan berarti semua pengusaha, ya, tetapi secara teoritis pelaku usaha, pebisnis, perusahaan itu punya kecenderungan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, bahkan seringkali dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak fair, atau mereka melakukan persekongkolan untuk memonopoli dan mengendalikan pasar. Ini yang disampaikan di dalam bukunya Adam Smith, Wealth of Nations. Anda bisa akses di Google, itu sudah bisa di-download bebas. Nah, yang kemudian untuk itu perlu tadi hukum persaingan usaha menjaga supaya kecenderungan dari ketamaan pelaku usaha ini bisa dieliminir. Ini yang dilakukan dengan membuat hukum persaingan usaha. Mengapa? Karena dengan cara dibebaskan, mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik, tapi juga tidak selamanya. Ya. Secara tidak sadar, maka pelaku usaha besar juga akan berusaha menguasai pasar. Maka akan muncullah grup-grup atau jaringan-jaringan bisnis yang kemudian mengendalikan pasar. Nah, inilah yang kemudian perlu diwaspadai.
Dalam pasar biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan di antara mereka dengan cara bekerjasama, merger. Ya. Sudah, daripada bersaing, perusahaanmu bergabung dengan perusahaanku. Yang lain-lain juga sama, ayo bergabung. Seakan-akan itu baik karena akan menghilangkan persaingan. Tetapi dengan menggabungkan seluruh usaha yang sama, maka dia akan mengendalikan pasar. Siapa yang dirugikan? Konsumen. Karena konsumen tidak mempunyai pilihan. Harga sudah ditetapkan oleh kelompok-kelompok. Nah, ini juga akan diatur atau menjadi salah satu concern dari hukum persaingan usaha. Kalau ditanya kemudian, Pak, kalau kemudian pasar itu harus bebas, nggak boleh diintervensi. Nah, pemerintah tugasnya apa? Pemerintah tugasnya, pemerintah itu di dalam teori free market system itu adalah pengawas, ya, satpam. Jadi intervensi pemerintah itu diperlukan ketika terjadi upaya-upaya pengendalian pasar monopolistik atau persaingan yang tidak sehat. Ada pelaku usaha yang tidak jujur, cheating, curang cara berdagangnya, dan seterusnya. Disitulah kemudian pemerintah menjaga, mengintervensi pasar supaya membasmi kelompok-kelompok atau pelaku usaha yang berupaya melakukan monopolistik dan melakukan kegiatan bisnis yang tidak sehat. Untuk apa? Supaya pasar tetap bebas, supaya pasar bagi para pelaku usaha juga menciptakan keadilan, melindungi pihak yang lemah, ekonomi lemah, supaya tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha besar, dan negara bisa memberikan sanksi terhadap mereka. Ini fungsi dari negara dalam hukum persaingan usaha. Itulah gambaran konsep awal tentang perlunya hukum persaingan usaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam sejahtera.